Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek analisis keuangan industri infrastruktur. Perkenalkan, nama saya Alvin Syah Ainur Krisnayana dengan NIM 2308103011178 dengan mata kuliah analisis keuangan kelas F dengan dosen pengampu yaitu Bu Dewi Ayu Puspita SE MSA AK. Untuk subsektor perusahaan yang dianalisis yaitu perusahaan industri infrastruktur pada subindustri operator infrastruktur transportasi yang terdiri dari PT Cadik Aero Service Tbk atau CASS dan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk atau PORT. Pada analisis perusahaan dilakukan evaluasi laporan keuangan 5 tahun terakhir dari perusahaan dan misalnya analisis laporan keuangan dilakukan berdasarkan kebutuhan investor dan kredit terhadap dua perusahaan di atas. Untuk analisis industri porter Jerman pada PT CAS satu yaitu faktor kondisi, di mana kondisi faktor perusahaan tersebut pada SDA atau SDA ini masih kondisi baik dan dalam menjalankan tugasnya juga dalam kondisi yang baik. Lalu teman condition, di mana kondisi pada saat itu perusahaan telah mendapat permintaan dalam meningkatkan fasilitas bandara di Indonesia. Untuk 3 relate and supporting, di mana kebanyakan industri perusahaan telah saling bekerjasama dalam meningkatkan tempat transportasi udara di Indonesia. Lalu 4 fringe strategi struktur dan delivery. Pada saat ini perusahaan tidak terlalu banyak persaingan dengan perusahaan industri lain kecuali perusahaan dalam luar negeri yang memiliki teknologi bidang dan nilainya jauh lebih murah. Lalu 5 government. Pada saat ini pemerintah menjalin kerjasama dengan perusahaan ini untuk meningkatkan dan membangun fasilitas transportasi udara di Indonesia. Lalu untuk cek dari dampak COVID-19 tahun sebelumnya pengaruh terhadap aktivitas sebab pada saat itu perekonomian perusahaan mengalami kerugian, namun seiring waktu akan mengalami peningkatan. Untuk analisis industri pada PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk atau Port. Untuk 1 faktor kondisi, pada kondisi faktor meliputi PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk terbilang dalam kondisi baik itu SDA atau SDM dan juga dalam menjalankan tugasnya. Contohnya seperti Pelabuhan Tanjung Priok. Lalu demand condition, di mana pemerintah ini perusahaan telah menjalin kerjasama dengan pelabuhan Indonesia untuk meningkatkan pelabuhan agar mampu beraktivitas seperti biasanya. Lalu 3 relate and supporting, di mana industri perusahaan pasar saling bekerjasama untuk meningkatkan, terutama pada perusahaan perindu yang merupakan badan usaha milik negara untuk meningkatkan pelabuhan di Indonesia. Lalu strategi struktur dan delivery, di mana keberadaan industri perusahaan pasar telah saling bersama perusahaan, terutama pada perusahaan perindu dalam meningkatkan stabilan pelabuhan. Lalu untuk government, di mana pada saat ini perindu menjaga sama dengan perusahaan saat ini untuk meningkatkan membantu pelabuhan Indonesia, terbilang pemerintah mensupport perusahaan. Lalu untuk change, dari dampak ekonomi negara sangat berpengaruh sebab perusahaan yang bersama dengan pemerintah, jika pemerintah mengalami perekonomian stabil maka berdampak pada perusahaan yang cenderung merugikan. Lalu analisis aktivitas investasi pada PT CAS pada 5 tahun terakhir, forecastnya investasi mengalami negatif, menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu mengolah investasi secara efektif dalam untuk keuntungan di masa depan. Sedangkan untuk PT Port pada 5 tahun terakhir itu mengalami naik turun, menandakan bahwa perusahaan itu mampu atau tidak mampu mengolah investasi secara efisien untuk keuntungan di masa depan. Lalu untuk analisis aktivitas pendanaan, di mana pada PT CAS pada 5 tahun terakhir total utang terhadap ekuitas itu mengalami penurunan setiap tahunnya, dan juga utang jangka panjang terhadap ekuitas yang mengalami turunan. Namun untuk rasio kelipatan bunganya setiap tahun mengalami peningkatan, bahkan berkali-kali lipat di tahun terakhir. Untuk PT Port pada 5 tahun terakhir total utang terhadap ekuitasnya mengalami penurunan setiap tahunnya. Untuk utang jangka panjang itu juga hampir sama, dan juga rasio kelipatan bunga yang selalu negatif di tahun awal namun kembali positif di akhir periode. Untuk analisis aktivitas operasi, di mana pada PT CAS pada 5 tahun terakhir hasil dari laba bersih yang mengalami kerugian di tahun awal berdampak pada laba saham dan dilusian yang mengalami negatif, namun di akhir periode mengalami peningkatan dapat dari laba tahun yang mengalami penguntungan juga. Lalu untuk rasio kelipatan bunga yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan efektif tax rate-nya yang mengalami penurunan setiap tahunnya, bahkan di 2020 mengalami penurunan yang drastis. Lalu untuk pos luar biasa, di mana laba penjualan aset tetap tidak sebanding dengan rugi penghapusan aset tetap yang berdampak pada laba setelah pajak. Lalu untuk PT Port pada 5 tahun terakhir itu mengalami kerugian di awal,
Dan juga pengeluaran yang hampir sama seperti tahun sebelumnya berdampak pada laba bersaham dan depresiasi, di mana setiap tahun mengalami peningkatan kecuali di tahun 2020 sampai 2021. Lalu untuk rasio kelimpahan bunganya mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan efek tax-nya juga mengalami peningkatan kecuali di tahun 2021 yang mengalami kerugian. Lalu untuk pas luar biasa, di mana laba penjualan aset tetap tidak sebanding dengan rugi penghapusan aset tetap yang berdampak pada laba setelah pajak yang mengalami kerugian 4 tahun berturut-turut. Untuk return modal investasi dan analisis profitabilitas, di mana untuk PT CAS pada 5 tahun terakhir berdasarkan perhitungan ROI, ROA, ROE, GPM, NPM, dan OPM dan ROC, pada awal tahun itu tidak profitabilitas sebab berdampak karena laba yang diperoleh juga tidak sebanding dari sebelumnya, sehingga pada saat tersebut perusahaan tidak profitabilitas. Namun di tahun terakhir pada 2001 sampai 2003 profitabilitas kembali sempurna sehingga menguntungkan pada saat itu. Lalu untuk PT PON pada 5 tahun terakhir itu nilai pendapatan mengalami penurunan setiap tahunnya disertai dengan pengeluaran yang hampir sama seperti sebelumnya, sehingga profitabilitas pada 5 tahun terakhir itu tidak terlalu menguntungkan untuk perusahaan PON. Untuk analisis arus kas, di mana untuk CAS analisis 5 tahun terakhir berdasarkan perhitungan AKO, CAD, KB, CKHL, PM, THK, AK pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa evaluasi aliran masuk dan uang tunai pada perusahaan 5 tahun tersebut itu terbilang stabil. Lalu untuk PT PON pada 5 tahun terakhir itu mengalami hampir sama juga mengalami peningkatan, menandakan bahwa evaluasi aliran masuk dan uang tunai pada perusahaan pada saat itu terbilang stabil. Untuk analisis kredit digunakan untuk proses evaluasi kemampuan dan keinginan pinjam untuk membayar kembali pinjaman atau kredit yang diajukan pada PT CAS pada 5 tahun terakhir ini, menandakan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam 5 tahun terakhir mampu untuk membayar pinjaman atau kredit yang diajukan pada tahun tersebut. Lalu untuk PT PON pada 5 tahun terakhir setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk membayar pinjaman atau kredit yang diajukan pada tahun tersebut. Untuk analisis ekuitas berdasarkan perhitungan ROE, PB, EPS, PR, DR, di mana untuk PT CAS setiap tahunnya mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa setiap tahun perusahaan itu mengalami peningkatan hingga layak untuk diinvestasikan karena profitabilitas. Lalu untuk PT PON untuk 5 tahun terakhir itu cenderung tidak naik turun sebab hingga untuk investasi pada tahun sekarang itu terbilang tidak stabil perekonomian perusahaan. Untuk analisis prospektif, di mana untuk PT CAS pada analisis mengalami peningkatan di pendapatan dan margin labanya hingga laba bersihnya setiap tahun mengalami peningkatan. Lalu untuk modal kerja bersih, di mana pendapatan juga meningkat setiap tahunnya, tingkat perputaran modal kerja bersih juga mengalami peningkatan hingga modal kerjanya bersih terbilang stabil. Lalu untuk modal aktiva tetap, di mana pendapatan meningkat setiap tahunnya dan tingkat putaran aktiva tetapnya yang cenderung naik turun hingga berdampak pada modal aktiva tetap yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lalu untuk ekuitas pemegang saham, setiap tahun total aktiva operasi mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan nilai referensi yang mengalami peningkatan, sehingga ekuitas pemegang sahamnya juga mengalami peningkatan terutama di tahun 2021 sampai 2022. Untuk PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk atau POT pada laba bersih tahun awal mengalami penurunan sehingga margin labanya juga terbilang tidak stabil, maka berdampak laba bersih yang sering mengalami naik turun. Lalu untuk modal kerja bersih pada yang mengalami penurunan, tingkat perputaran modal kerja bersih mengalami penurunan juga berdampak dengan modal kerja bersih yang mengalami penurunan. Lalu untuk modal aktiva tetap, di mana pendapatan mengalami penurunan dan tingkat perputaran aktiva juga mengalami naik turun, berdampak pada modal aktiva tetap yang mengalami naik turun juga. Lalu untuk ekuitas pemegang saham, di mana aktiva operasi setiap tahunnya mengalami penurunan dengan nilai referensi yang mengalami penurunan, berdampak pada ekuitas pemegang saham yang mengalami peningkatan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.